saya akan absen dulu ya yang hadir hari ini untuk kelas kita. Ahmad Ardi Nugroho kelas ini kan? Iya. Belum ada juga ya. Dimba Khalid Fatoni. Oke. Baidillah Ansori. Oke. Muhammad Yasir Lana. Datang ya. Estiana ini enggak ngambil ya. Iya. Agustina. Muhammad Afif. Kamu ya? Oke. Kemudian Muhammad Syamil Basair. Oke. Dan Nur Hanifah nggak ambil ya. Pak Jendra juga. Abdinal juga. Abisena Perdana Putra. Kemudian Badrut Tamam. Oke. Ya, yang untuk nanti Abisena ya. Sesuai dengan urutan materinya. Kalau nggak salah kita sudah ke filsafat moral ya dan etika Islam. Jadi di kelas pasca sarjana itu memang yang ditunggu kembangkan tuh apa? Kita berdialektika ya, bukan berdialog ya. Hegel. Jadi gimana kita dari tesa ke antitesa lalu sintesa. Nah sintesanya saya berikan cara bebas pada kalian untuk menyimpulkan sendiri. Makanya saya selalu katakan filsafat itu nggak bisa memuaskan kita. Justru kalau kita puas dengan jawaban-jawaban itu, maka filsafat itu selesai. Ya, maka dia tidak akan pernah kita menemukan jawaban kita. Dan Plato sendiri mengatakan bahwa filsafat itu ilmu yang mencari tentang hakikat. Dan mencari hakikat itu bukan perkara mudah ya. Maka kita perlu mendalaminya dan mengkajinya lebih jauh. Itu ya. Saya sudah dari tahun 90 belajar filsafat dan mengenal filsafat itu dari pelajaran waktu saya di pondok, yaitu logika. Ya, ilmu mantik. Jadi saya belajar di pondok diajarkan oleh kiai saya tentang logika itu, lalu saya tertarik, lalu bercita-cita ingin mendalami filsafat. Walaupun banyak yang menentang, nanti sesat gitu. Ternyata apa yang saya lakukan itu membuat saya menjadi paham ya betapa kita sedikit ilmu yang kita miliki ini itu tidak ada apa-apanya. Jadi love of wisdom, cinta kepada kebijaksanaan itu, atau dari bahasa Yunani sendiri philosophia atau philosophos itu, atau philanthropia, itu memang cinta kepada kebijaksanaan itu adalah keinginan semua orang. Orang yang cinta bijaksana itu adalah orang yang berilmu. Makanya orang berilmu itu dia mestinya dia bijaksana. Kalau ada orang berilmu lalu dia nggak bijaksana, menurut saya dia belum sampai ke level love of wisdom ya. Nah kemudian dari uraian-uraian yang tadi kalian diskusikan itu betul, kita harus membahas tema ini sesuai yang saya berikan. Kita bicara sekarang etika Yunani. Kenapa kita harus berangkat dari etika Yunani? Ya karena memang dari sono kita menemukan ini ya. Kalau kita langsung ke mungkin di Mesir saya nggak tahu apa diajar falsafah akhlak diajar nggak? Nah, ada kan? Karena di sana bukan Wahabi ya, jadi bukan di Arab Saudi. Jadi makanya diajarkan ya. Jadi tidak langsung kita ke falsafah akhlaknya, kita ke belakang dulu ya. Jadi kita melihat sejarahnya, dan melihat sejarahnya itu ya ke Yunani. Walaupun pertanyaan kritisnya kenapa harus Yunani Pak, kan gitu. Kenapa harus Yunani? Gitu. Ya kita belajar filsafat memang dari Yunani, transfer Islam, ilmu-ilmu filsafat ke Islam itu memang berawal dari itu. Ketika Abu Yahya Al-Batrik ya, penerjemah pertama manuskrip Yunani ke dalam Islam, dari bahasa Yunani ya ke bahasa Arab, itu luar biasa pengaruhnya terhadap Islam. Al-Kindi itu filsuf Muslim dari timur gitu, dan
sering juga disebut sebagai parapatetisme dalam Islam atau penganut atau pengikut Aristoteles. Dia adalah juga seorang penerjemah. Dia Al-Kindi itu jago bahasa Yunani. Di Greek language itu dia paham. Ya. Maka itu pelajaran juga buat kita kalau kita menjadi orang yang menekuni filsafat, jangan hanya kita memahami satu bahasa. Kalau kita punya bahasa Indonesia, ya kita juga harus bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, gitu kan, dan bahasa-bahasa yang lain. Kalau bisa itu lebih baik, karena sumber ilmu itu melalui bahasa. Kita nggak akan bisa komunikasi dengan orang lain kalau kita nggak ngerti bahasanya. Kita nggak bisa mentranslate tulisan orang lain kalau kita nggak ngerti bahasanya. Itu yang dilakukan oleh para filsuf masa lalu. Itu hebatnya. Dan apa? Nah, karena dari Yunani lalu ke Islam, jadi kita menikmati betul bahwa khazanah pemikiran Yunani itu sampai ke Islam dengan tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikiran mereka. Walaupun pertanyaan kritis ada, kenapa harus Yunani, Pak? Kenapa nggak yang lain? Di belahan timur kan ada Persia, ada India, ya. Kenapa ke Yunani? Hebatnya Yunani, saya nggak bisa melihatkan kalian ya. Yunani itu sudah punya tradisi tulisan, ya. Jadi Socrates dia tidak menulis buku, tetapi pemikiran Socrates ditulis oleh muridnya Plato. Ya, Plato untuk Indonesia ya. Kalau di luar negara namanya Plato. Ya. Kita Plato aja lah. Kalau di Arab kan kita tidak menyebut Aristoteles, tapi Aristo. Ya. Kita menyesuaikan lidah kita, tapi ketika nanti bicara dengan bahasanya, kita sesuaikan juga. Makanya Socrates bicara etika, bicara, cuma dia belum seperti muridnya Plato, yaitu Aristoteles. Karena dalam etikanya Aristoteles kan ada 3 ya yang dia bahas. Ada konsep pemikiran dia tentang etika, dia menulis tentang etika Nikomachia, ya bahasa Yunani. Kemudian ada eudaimonia, itu yang kita sebut dengan as-sa'adah, atau dalam bahasa Inggrisnya happiness. Lalu yang ketiga adalah politik. Itu 3 kajian yang dia bahas. Kenapa Aristo bicara banyak tentang etika? Nah, ini kan kita kan gini, bagaimana kontekstuasinya? Baik, kembali kepada pertanyaan tadi itu kan. Nah, tadi coba bisa aja jelaskan. Kalau kalian baca bukunya Keith Barton, Etika, masuk S1 pasti saya suruh baca itu. Memang ada 3 hal itu tadi. Jadi etika dipelajari dia sebagai sebuah ilmu. Etika dipelajari sebagai sebuah norma. Etika dipahami sebagai praksis tindakan, praktek tindakan. Ilmu, norma, tindakan. Nah, kita sekarang ini mewacanakannya pada bagian mana? Pada ilmu. Jadi kita sekarang ini sedang bicara tentang teori etika. Maka etika juga disebut dengan theory of morality. Jadi teori-teori tentang moral. Gitu. Bagaimana caranya kita berbuat baik, bagaimana caranya kita mencari kebahagiaan, bagaimana kita hidup yang utama. Makanya istilah yang dipakai itu adalah moral virtues. Ya, keutamaan moral. Dan kalau dalam level praksis, level norma, level ilmu, itu dengan Islam sesuai. Makanya kita nggak heran kalau ada peripatetisme dalam Islam. Peripatetisme itu pengikut pemikiran Aristoteles. Kalau bahasa lainnya itu Aristotelian. Kelompok tertentu kan mengharamkan ini. Kenapa kalian memakai teori etika Yunani? Islam kan ada. Nah, ini nanti kita di sini nih, kita mata kuliah kita ini filsafat moral garis miring etika Islam. Etika secara teoritis atau secara ilmu zaman Socrates, zaman Plato dia tidak begitu populer. Tapi sebagai sebuah ilmu dia ada pada zaman Aristo. Itu.
Tapi pelajaran kajian terhadap etika sudah ada. Zaman Nabi memang tidak ada ilmu tasawuf. Ilmu itu masih ilmu agama. Sama halnya dengan Yunani. Ketika ilmu hanya berkembang pada dua ilmu, natural science, ilmu alam, dan social science, ilmu sosial. Dua itu saja. Tapi berikutnya kan berkembang terus itu. Dari ilmu sosial ke ilmu alam ini berkembang terus. Muncullah ilmu sosiologi, antropologi, filsafat, hukum, ekonomi. Sementara dari ilmu alam muncul matematika, kimia. Ya. Kita jadi tahu kan dari pembagian-pembagian ilmu ini. Dan Yunani, kenapa mereka menang dan kita berkiblat ke sana? Mereka sudah ada kodifikasi ilmu. Mereka sudah menulis buku, ada karya-karya mereka, dan makanya kalau kita mengambil Yunani itu alasan pertama. Yang kedua, sanad ilmu. Ya, apa sanad ilmu? Sebelumnya sudah ada Stoa, sudah ada kaum Sofis, ya. Kemudian ada 3 serangkai itu, ada Anaximander, ada Ximenes, ya, ada Thales, ya. Itu melahirkan murid-murid. Jadi apa sumbermu? Ya dari guru saya. Saya berguru ke ini, sehingga nyambung terus. Itu loh. Sanad keilmuannya jelas. Kita ini kan di dalam agama kan gitu. Kamu dulu dari pesantren mana? Pesantren ini, kiaimu siapa? Buyamu siapa? Gitu kan. Oh, dan buya ini. Buyanya siapa? Buya ini lo buya. Kiai ini siapa? Kiai ini sampai kiai, sampai nanti kepada sahabat, sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas gitu loh. Sanad keilmuan kita itu. Enggak, sanad apa? YouTube terputus maktuk itu. Ya. Itu hanya untuk ya kita harus selektif memang mencari. Kalian boleh buka ustaz-ustaz ini itu sekarang kan kita lihat itu. Tapi kalau yang moderat, kemudian yang jelas keilmuannya, gitu, kemudian tidak salah menyalahkan orang, gitu. Itu jelas. Dari Thales mempengaruhi Socrates. Socrates punya murid Plato. Plato punya murid Aristo. Aristo punya murid anak Alexander the Great, Raja Makedonia. Lalu nanti dia punya murid lagi. Ada yang namanya muridnya itu Andrikos, ada Hippotras. Dan mereka inilah yang menyarankan keilmuan guru-guru mereka. Kan hebat ya. Nah, lalu sampai ke Islam akhirnya. Maka tidak mengherankan Al-Farabi, Ibnu Rus disebut sebagai the second teacher, guru kedua dari Aristo. Jadi jelas keilmuan kita itu. Maka kalau ada orang yang ngapain ke Yunani, ya Yunani memang sudah punya itu. Dan Yunani itu memang dikenal pada masa itu adalah bangsa yang dari segi ekonomi mereka sudah bagus, kemudian dari segi kecerdasan mereka sudah memikirkan. Anda bayangkan abad ke-6 sebelum Masehi kok mereka sudah berpikir rasional gitu, ya kan? Kan hebat itu. Kok padahal kita aja yang hidup zaman sekarang, aku tadi malam tidur mimpi apa? Gigiku patah gitu. Wah, kamu bakal mati segera, nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Karena kita masih percaya mitos. Walaupun musuh utama saat itu para filsuf itu juga mitos. Ketika persaingan antara logos dan mitos. Logos diwakili oleh kaum sofis, ya, sementara mitos diwakili oleh masyarakat tradisional. Makanya kalian kalau ingin lihat, tontonlah film Hercules. Tahu kan filmnya? Ah, itu banyak mitologinya. Anda bisa bayangkan, Hercules itu anaknya dewa Zeus, punya anak namanya Hercules, perselingkuhan dewa dengan manusia. Makanya Hera kan nggak terima kan? Itu mitologinya kuat. Dan jangan hidup kita di timur, di luar juga banyak. Ya, Amerika negara segitu modern ada voodoo kok, ya kan?
santet ala Amerika. Sepak bola kemarin itu kan pakai dukun juga mereka kan. Ya dukun juga mereka. Ya karena memang pengimbang logos itu memang mitos. Nah, cuma mana yang menang gitu loh, mana yang kuat. Artinya kita kuat-kuatan. Nah, mereka mampu menyaingi itu. Coba kita di abad 21 saja masih ada. Kamu kok nggak jadi dengan dia? Pas dihitung lewat primbon ternyata tidak jodoh. Nah, itu bahaya itu. Emang dewasa tidak itu diukur oleh anak pertama, anak terakhir? Kan enggak kan? Nah, ini saja unlogic. Nggak masuk akal kayak gitu. Nah, itu yang harus kita sayang. Nggak ada orang nggak menikah karena rumahnya ada hadapan gitu loh. Karena itu nggak boleh hadapannya. Weton juga menentukan lahirnya tanggal berapa, ada kan? Nah, tanggal berapa nih lahirnya gitu. Ini orang Jawa semua kan? Madura juga ada nggak mas? Ada juga nggak? Masalah kayak primbon itu ada juga? Ada kan? Nah, ya ada. Makanya orang Jawa kan ada. Di Sunda juga ada kan mas? Ada kan tradisi. Nah, jadi itu tidak heran. Kalau kita mengatakan orang percaya pada mitos, dulu kata kita, sekarang juga sama. Ya. Nah, yang menarik dari etika Yunani ini adalah bahwa mereka itu etikanya itu sangat rasional. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Ya, Pak Agustinus membuat berbuat baik ke batu, berbuat baik ke benda. Itu memang kita sebagai subjek kan. Di Saudi itu menebang pohon sembarangan nggak boleh loh mas. Karena menghidupkan sebuah pohon bukan hal mudah. Setiap pohon itu ada kerannya untuk secara otomatis nanti ngalir dengan sendirinya supaya dia tetap hidup di kota-kota seperti Riyadh, di Jeddah, yang saya lihat di Mekah, di Madinah begitu. Makanya jangan coba hukuman menabrak pohon lalu tumbang pohon itu mahal dendanya di Saudi itu. Kalau kita mah hutannya dibakar, hutan dibakar gitu. Jadi zohrul fasad fil barri wal bahri gitu kan. Al-Quran sudah bilang itu. Ya kan? Nah, jadi itu rasionalnya Yunani itu di situ. Coba kita lihat sekarang. Dan ini spirit itu diambil oleh orang Islam masa awal. Dari murid ke murid, dari guru ke murid, itu mereka tidak ada saling mengkafirkan atau menyalahkan. Aristoteles pernah ditanya, Aristoteles gimana pandanganmu tentang guru Plato? Dia katakan apa jawabannya? Bijak betul dia. Saya sangat salut dengan guru saya Plato. Dia pinter, hebat. Tapi dia bukan idola saya. Coba. Hebat kan? Bagi seorang murid dia takzim pada guru. Tapi dia mengatakan dia bukan idola. Berarti kan bukan sesuai ekspektasi dia, tapi dia tetap menghormati dia. Ini terbukti. Kalau kalian baca secara, karena kalian basicnya filsafat ya udah paham. Idea Plato itu ditolak oleh Aristoteles. Nolak dia. Siapa bilang bahwa ide itu sesuatu yang kekal gitu kan? Dia kan abstrak. Dan dia tidak bisa kita kekalkan seperti kekalnya kehidupan kita yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Ditolak oleh dia. Tapi penolakan Aristoteles terhadap gurunya itu tidak mengkafirkan gurunya. Hebat kan? Kita lagi lihat dalam ilmu fikih masa tetua itu kan yang muktabar itu kan Hanafi ya, Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit. Diteruskan oleh Maliki punya murid Syafi'i punya murid Hambali. Pernah nggak mereka saling mengkafirkan? Tidak ada. Makanya kenapa kita nggak belajar sama sejarah gitu loh? Mereka menghormati, bahkan dikatakan ikhtilaful ulama rahmah. Ya. Ulama yang bertikai kita dapat rahmat. Tidak ada itu pertikaiannya. Karena perbedaan itu memang sesuatu yang kita syukuri. Ya. Makanya kalau filsafat saya katakan di awal law of wisdom, kita mencintai kebijaksanaan itu memang dalam rangka itu. Biar kalian ini bijaksana punya ilmu itu. Semakin kita berilmu itu kita semakin merunduk. Ilmunya itu ilmu padi. Semakin berisi makin merunduk. Makanya kalau ada orang sombong itu ilmunya bukan ilmu padi.
Padi yang nggak ada isinya, kopong kan berarti kan, hampa. Dia berdiri gini kan, karena nggak diberatkan oleh isinya tadi. Nah kita itu kalau kepala kita berisi, kita tuh merunduk, nggak menunjukkan kita kesombongan kita. Lalu kita menganggap diri kita yang paling benar, orang semua salah, yang nggak sama dengan kita musuh. Ini musuh kita sekarang tuh itu. Musuh kita itu adalah orang yang menganggap kita itu musuh. Itu musuh kita. Iya kan? Karena kita nggak menganggap orang lain itu musuh. Kita sama Islam, mana Islam mau maju? Kita saling menyalahkan gitu. Coba kita saling menghargai seperti para ulama dulu mengajarkan bagaimana mereka sangat egaliter, menghormati pandangan dengan setara. Imam Syafi'i itu ada kata-kata yang menarik menurut saya. Kalau ada pendapat yang lebih muktabar dari pendapat saya, itulah mazhab saya. Kan hebat itu. Artinya dia mengatakan kalau ada yang benar ya udah saya ikut itu. Kalau berarti saya salah. Kayak gitu. Ini benar, ada orang enggak, kamu salah itu, gitu. Kamu kafir itu. Kalau udah sampai kafir udah gawat udah itu ya. Tapi itu yang terjadi di kita. Nah, kontekstualisasi etika Islam itu apa gitu ya? Ya, nilai-nilai etis itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah dinamika zaman. Ukuran baik dan buruk tetap sama, Mas. Menolong orang itu pasti baik kan, ya kan? Tapi menolong orang ada maunya itu yang tidak baik, gitu kan? Mencuri itu tidak baik kan? Tapi mencuri hati baik mungkin. Saya katakan mungkin, possibility-nya ada ya. Misalnya ada orang tertarik pada Anda, lalu tercuri hati dia, memimpikan Anda, dan Anda nggak pernah memimpikan dia gitu, kasihan gitu kan, dia mendam cinta gitu. Tapi mencuri dalam pengertian yang kita pahami itu kan benda gitu kan, ambil punya orang gitu, materi gitu. Mencuri perhatian itu kan lain. Jadi misalnya ada seorang perempuan dia punya suami, lalu ada idolanya datang orang Korea gitu, aduh dia seneng gitu kan, lalu dia istighfar dia, astagfirullah saya kan sudah punya suami gitu kan. Dia ternyata aktor Korea itu sudah mencuri hatinya. Menurut saya itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia membayangkan ketika dia bersama suaminya membayangkan artis Korea, itu baru pengkhianatan menurut saya. Karena dia sudah merasa bahwa suaminya itu adalah artis Korea itu. Ya, konteksnya pada nilai-nilai itu. Nilai baik dan buruk itu yang kita bahwa kita Al-Qur'an misalnya mengatakan qulu qaulan sadida misalnya. Tidak berkata kasar, tapi berbicara yang baik, lemah lembut gitu loh. Itu sampai kapan pun kita ya begitu. Siapa yang enak mengatakan kita bentak orang? Siapa yang mengatakan orang berkata kasar? Contoh sekarang, nggak usah lah. Mungkin nggak kasar ngomongnya alon, tapi kasar. Body shaming, ya kan? Kan suka dong, gendut sekali dia, gitu kan? Jelek kali dia. Mungkin pelan ngomongnya, tapi itu kasar. Dan sekarang kan orang biasa kayak gitu kan? Melihat orang tuh dari bentuk tubuhnya, menyebut orang itu, coba sekarang gitu, ada kata-kata anak saya tegur kemarin itu, karena saya lihat di WA-nya pas saya buka itu teman akrabnya dia panggil jir gitu kan, karena kan biasa kan anak kan, nggak boleh, ya siapa kata teman, tapi itu kan konotasinya negatif. Nah saya bilang gitu, Anda kalau kayak gitu tolonglah jangan anjir loh gitu, ngapain gitu loh. Memang enak kalau kita dikatakan anjing gitu loh. Walaupun tidak secara spesifik mengatakan seperti itu kan, tapi spirit bahwa kita tidak boleh. Jancuk kan Jawa Timur kan. Ya walaupun mungkin di Jawa Timur biasa Mas ya, tapi bagi orang tertentu yang ngerti artinya bahaya. Ya kita sangat menyesuaikannya saja. Bagaimana kita tidak berkata-kata yang buruk itu, karena spiritnya begitu. Jangan kita melakukan kata-kata yang seperti itu. Ya, oke. Lalu kemudian, nah ini mungkin untuk besoknya ya refleksi penulis. Ini penting. Apa maksudnya? Saya kira kritiknya baik untuk kalian semua. Refleksi itu penting. Jadi apa yang sudah ditulis itu berikan komentar kita menurut penulis. Nah, gitu kan? Jadi kita nampak memberikan analisa. Jadi tidak deskriptif. Kalau deskriptif itu satu tuh. Kalau sudah deskriptif analitis. Sudah naik selangkah. Kalau mereka kan baru bisa bikin makalah. Itu pun aja kalau dipakai Turnitin 99%. Karena semuanya diambil. Cuma namanya doang yang nggak kuning itu.
isinya semuanya sama. Iya. Makanya saya kalau D1 saya enggak nyuruh mahasiswa bikin Mas makalah kalau khusus saya cuma nyuruh mereka itu jurnal review. Jurnal review memang sengaja buka jurnal temanya ini, kalian tulis apa pandangan penulisnya, lalu kalian komen. Itu pun tulis tangan. Kenapa? Kalau saya suruh ngetik, copy paste juga. Jurnal itu tuh di copy paste. Taruh itu 5 menit enggak ada jadi. Saya suruh tulis tangan. Walaupun kalian membaca plek di sana, minimal kalian nulis biar nempel di sininya itu. Karena copy paste itu nggak bakal nempel belas. Oh, cuma ngambil doang kok nggak dibaca kok. Gimana mau nempel di kepala? Ya. Jadi kalau kami dosen mengajar begitu ya kepada kalian ini. Ya, saya mengomentari juga dari apa-apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Oke, saya kira secara umum terjawab ya, dan karena jadian sebagian juga tadi kalian memberikan tanggapan-tanggapan dan jawaban. Bagus menurut saya untuk trennya diskusi. Jadi silakan kita menyampaikan pandangan-pandangan di sini dan kalian harus terbiasa menyampaikan pandangan. Kalian ini kan calon-calon dosen kan, jadi harus guru, jadi harus pandai cara mempresentasikan pemikiran-pemikirannya. Jadi ada dua, jadi presentasi itu kenapa kalian harus bikin presentasi yang bagus, itu juga belajar. Nanti ketika jadi dosen kan gampang gitu kan, oh sudah biasa bikin. Ada dosen nggak bisa bikin presentasi kan kacau gitu. Ya, kemudian di Google itu kan banyak ya aplikasinya. Yang gratis aja cari, kayak di Slide.go kan ada itu. Ya, slide-nya bagus-bagus juga. Ya, jangan yang premium bayar. Oke.